Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Ina. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Oke? Walaupun kita belajar daring di rumah, kalian harus tetap semangat. Untuk kali ini, kita akan belajar matematika bab 5 dengan judul fungsi kuadrat. Oke, tujuan kali ini kalian akan belajar mengetahui tentang bentuk umumnya fungsi kuadrat, kemudian sifat-sifat fungsi kuadrat, serta membuat persamaan fungsi kuadrat. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Lanjut. Yang pertama, pengertian dan bentuk fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang pangkat tertingginya dari variabel bebasnya adalah 2. Nah, pangkatnya adalah 2. Bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana x ini yaitu variabel bebasnya x. Kemudian pangkat tertingginya yaitu 2. Itulah yang dinamakan fungsi kuadrat. Karena kalian udah belajar di bab 2 yaitu persamaan kuadrat dengan bentuknya hampir sama seperti ini, cuma bedanya yaitu kalau fungsi kuadrat ada fx-nya. Kalau persamaan kuadrat di sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalian bisa membuka lagi tentang persamaan kuadrat. Sebenarnya ini materi lanjutan dari persamaan kuadrat. Kemudian bentuk contoh lainnya dalam bentuk fungsi kuadrat contohnya seperti ini. Fx, kalau ini kan a, b, dan c-nya belum diketahui angka-angkanya. Lalu di bawah ini kita udah contohkan yang sudah ada angkanya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ini juga termasuk fungsi kuadrat. Ini karena pangkalnya 2. Variabelnya 1 nih, variabel x saja. Nggak ada x, nggak ada y, nggak ada z ya. Ingat, variabelnya cuma 1. Kalau di sini x, di sini juga x. Sedangkan yang ini 1 plus 4x min 3x pangkat 2. Oh, pangkatnya 2, variabelnya x sama walaupun dibalik dulu. Ini boleh letaknya di tengah, boleh di pinggir, boleh di depan c-nya. Ya, boleh dibolak-balik ini letaknya. Sedangkan yang contoh yang nomor 3, fx sama dengan 4 min 2x min x kuadrat. Tentu benar, ini x, ini x. Yang contoh yang keempat, fx sama dengan x kuadrat plus x saja. C-nya kok enggak ada angkanya. Ini juga termasuk fungsi kuadrat, walaupun c-nya tidak ada. Ini sama, karena ini masih pangkat 2, ini juga masih pangkat 2. Ini cuma dibalik. Ini pun sama, ini masih x pangkat 2. Nah, yang contoh yang nomor 7, kok di sini cuma 2x kuadrat? Ini juga termasuk fungsi kuadrat, walaupun tidak ada bx dan c-nya. Ini pun juga sama, semuanya ini termasuk fungsi kuadrat. Oke? Untuk selanjutnya, kita akan belajar sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang penting kalian ingat ya, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sebelum kita belajar ini dulu. Oh, A-nya itu koefisien dari variabel x pangkat 2. B-nya koefisien dari variabel x. Sedangkan c itu konstanta atau angka saja tanpa variabel. Oke, yang pertama. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh fungsi kuadrat yaitu bentuknya parabola. Nanti bentuknya ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Kemudian
berkaitan dengan koordinat kartesius juga. Ada yang seperti ini, ya. Yang pertama, namanya ini bentuk parabola, nggak lingkaran bulat, tapi parabola. Kemudian ada rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, berkaitan dengan ini. B-nya ini dikuadratin, terus dikurangi 4, A-nya ini, D-nya ini. Kemudian, sifat yang kedua ada A kurang dari 0, di mana nanti grafiknya menghadap ke bawah. Seperti ini nanti grafiknya menghadap ke bawah. Kemudian, kalau sedangkan nilai ekstrimnya maksimal. Kenapa maksimal? Nanti ada di sini nilai maksimalnya di Y-nya positif karena nilai ekstrim maksimal. Sedangkan A lebih besar daripada 0, itu nanti menghadap ke atas seperti ini. Sedangkan nilai maksimalnya di sini bawah di sumbu Y itu nanti nilainya minimal. Nilai ekstrimnya minimal, ya. Kalau menghadap ke bawah, nilainya minimal ekstrimnya. Kemudian D-nya didapat dari rumus ini. Kalau D lebih dari 0, nanti grafiknya memotong sumbu X di 2 titik berlainan seperti ini. Memotong di sumbu X ini di 2 titik, ya. Kalau D kurang dari 0, nanti grafiknya tidak memotong sumbu X. Berarti mengambang di sini. Contohnya, ini X, ini Y. Nanti kayak ini. Nah, tidak memotong sumbu X. Sedangkan kalau D sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X. Seperti ini. Ini X, ini Y. Nanti kalau cuma menyinggung, ini toh. Nah, ini namanya menyinggung. Ini tidak memotong, kalau ini memotong. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil contoh persamaan fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat yang pertama, f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kita akan mencari bagaimana atau gambarnya tentang fungsi kuadrat ini. Gambarnya gimana? Yang pertama, langkah pertama cari nilai A-nya dulu. A-nya. Oh, udah persis dengan bentuk umumnya seperti ini. Oh, A-nya itu di X kuadrat. Oh, X kuadratnya kok nggak ada angkanya? Berarti di sini angka 1. Kalau di sini tidak ada angkanya, pasti angka 1. Sedangkan B-nya. B itu milik variabel X saja, yaitu min 2. Sedangkan C-nya sama dengan yang terakhir angka 3-nya min 3. Kalau sudah ketemu A, B, dan C, kita akan mencari nilai D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya yaitu min 2 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali 1 dikali min 3. Min 2 dikuadratkan 4, min 4 kali min 3, 12. 16. Nah, lanjut. Kalau udah ketemu seperti ini, kita analisis satu-satu. Oh, A-nya sama dengan 1. Berarti A lebih dari 0. Nah, awas, A lebih dari 0 karena A-nya sama dengan 1. Oh, D-nya sama dengan 16. Berarti D juga lebih dari 0. Berarti nanti kita akan menggambarnya A menghadap ke atas dan D-nya memotong sumbu X di 2 titik. Kita garis, ada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Karena menghadap ke atas berarti seperti ini dan memotong di kedua titik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini karena D-nya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0 juga. Oke, A-nya menghadap ke atas karena ini menghadap ke atas. D-nya sama lebih dari 0 memotong di kedua titik.
titik. Gambarnya seperti ini. Inilah fungsi kuadrat dari x kuadrat min 2x min 3. Kalau kalian ingin mencoba, silakan cari gambarnya yang ini, atau pilih 2, atau buat latihan kalian di rumah. Ini contohnya 1 aja. Yang penting kalian menganalisisnya, cari A-nya dulu, B-nya dan C-nya. Kemudian baru mencari D. D itu apa toh Bu? D itu diskriminant. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, let's go. Yang pertama, kalau nanti kalian menemukan jika grafiknya memotong sumbu X di titik A X1,0 dan B X2,0 serta melalui titik C X3,Y3, nanti persamaannya seperti ini. Kok ada 2 persamaannya? Fx itu sama dengan Y, berarti ini sama, boleh yang atas boleh yang bawah ya. Kemudian sebagai contoh biar kalian paham, nanti pasti soalnya seperti ini. Kalau persamaannya seperti ini, perhatikan nanti kalau UAS kalian paham. Nomor 1, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Nah, sama memotong sumbu X di titik A 2,0. Nah, 2 itu sebagai X1, 0-nya sama 0, dan B min 3,0, min 3 itu sebagai X2, serta melalui titik C. Nah, 4, min 28. 4 itu X3-nya, sedangkan min 28 itu Y3. Bagaimana caranya? Langkah pertama, buat persamaan seperti ini dulu dengan melalui dengan titik A dan B-nya dulu. Langkahnya yaitu Fx boleh, Y boleh, sama dengan kita pakai yang atas dulu aja, A X min X1 X min X2. Nah, A-nya belum diketahui, berarti tetap A, ini sama dengan Y. A-nya tetap, X-nya juga tetap dulu. Sedangkan X1-nya berapa? 2. Kemudian X-nya tetap, X2-nya min 3. Lalu dibuat seperti ini, A X min 2 X, awas ini min jadi plus 3. Oke, langkah pertama udah membentuk seperti ini. Kemudian langkah kedua kita mencari nilai A. Dari A-nya dengan melalui C 4, min 28. Nah, rumusnya dengan pakai ini. Y sama dengan Fx YC ya. Ini XC, ini YC. 4 itu XC, min 28 itu YC. Masukkan rumusnya. YC-nya berapa di sini? Min 28. Fx-nya pakai ini. X min 2 X plus 3. Coba dari mana? Ini ya, di sini. Kemudian min 28 A, X-nya pakai XC-nya ini semua diganti 4 semua. Nah, oke, kita hitung. A 4 dikurangi 2 itu 2. 4 tambah 3, 7. Min 28, ini A, 2 kali 7, 14. A sama dengan min 28 dibagi 14. A sama dengan min 2. Langkah 3,
substitusikan A sama dengan min 2 ke persamaan fx. Fx yang ini ya. Kembali lagi. Berarti atau fx atau y ya. Fx A x min x1 x min x2. Y sama fx kan sama dengan y, A nya min 2. Kita pakai ini langsung. Ini juga di sini x min 2 x plus 3. Tahu ya kenapa ini berubah jadi plus? Karena ini min jadi plus. Awalnya itu y sama dengan min 2. Awas, jangan lupa kalau perkalian seperti ini yang dikerjakan ini. Enggak ini dengan ini dulu, tapi ini sama ini. Ya. Biar kalian mengingat perkalian kuadrat. Nah, x kali x kuadrat, x kali plus 3 itu plus 3x, kemudian min 2 kali x min 2x, min 2 kali plus 3 min 6. Oke, kita hitung y sama dengan min 2 x kuadrat, awas, plus 3x dikurangi 2x, tinggal plus x atau 1x plus 6. Baru kalikan min 2 semua. Min 2x kuadrat min 2x plus 12. Inilah persamaannya. Jadi persamaan kuadrat, persamaan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat y sama dengan min 2x kuadrat min 2x plus 12. Ya, kalian pahami step by stepnya. Langkah pertama, langkah 2, langkah 3. Mudah kok kalian kalau kalian pahami satu persatu. Oke? Contoh soal yang selanjutnya nomor 2. Jika grafik menyinggung sumbu x di titik x1, 0 dan melalui titik E x2, y2, persamaan fungsinya yaitu fx sama dengan A dalam kurung x dikurangi x1 pangkat 2 sama fx sama dengan y. Ini contoh soal. Ini suatu grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu x di titik D yaitu min 3,0 dan melalui titik E 0,3. Langkah selanjutnya, langkah pertama, buatlah persamaan umumnya seperti ini. Y sama dengan A x min x1 kuadrat, dimana ini adalah x1 nya yaitu min 3. Ini sama seperti ini, x1 nya min 3, berarti A nya tetap, x nya tetap. Awas, ini ada min, berarti ini tetap min. Ini min 3, kemudian dikuadratkan sama dengan A x plus 3 dikuadratkan. Masih seperti ini bentuk umumnya. Kemudian langkah 2, cari nilai A, di mana melalui yaitu min 0,3 melalui E 0,3, di mana 0 itu yaitu xc, 3-nya yc. Sama kayak yang contoh pertama, melalui xc dan yc. Kita buat persamaan yc sama dengan fxc. Yc-nya di sini adalah 3. Kemudian fx-nya sama kayak ini, A x plus 3 dikuadratkan. Kemudian untuk x ini kita ganti xc di sini. 3 A xc-nya 0, di sini 0 plus 3 kemudian dikuadratkan. Lalu 3 A 3 kuadrat.
3 sama dengan A kali 9. A sama dengan 3/9. A sama dengan 1/3. Oke, langkah 3. Substitusikan A sama dengan 1/3. Di sini A sama dengan 1/3 ke Y sama dengan AX per X1 kuadrat. Y tulis ulang, A X, X-nya dirubah menjadi ini, plus 3 kemudian dikuadratkan. Y-nya tetap, A-nya 1/3, X-nya tetap, plus 3 kemudian dikuadratkan. Sampai sini kalian boleh, ini sudah selesai, atau kalian boleh ini dilanjut 1/3 X kuadrat plus, awas kalau ini 3 kali X dulu, 3X dikuadratkan 2, atau dibuat kayak gini, dibuat karena kuadrat dibuat 2 kayak gini, biar menghitungnya tidak salah. Nah, X kali X, X kuadrat, X kali 3X plus 3X, kemudian plus 3X juga, lagi plus 9. Jadi sama dengan 1/3 X kuadrat plus 6X plus 9. Udah selesai sampai sini. Jadi persamaannya yaitu 1/3 dalam kurung X kuadrat plus 6X plus 9. Untuk contoh yang ketiga, yaitu persamaan grafik yang ketiga, jika melalui titik balik. Titik balik itu apa tahu? Titik balik itu sama dengan titik puncak suatu persamaan fungsi kuadrat. Jika grafik melalui titik baliknya ada A X1, Y1 dan melalui titik B X2, Y2, maka persamaannya sama dengan Y sama dengan A dalam kurung X min XP. XP itu X puncak, yaitu milik X1, dikuadratkan ditambah YP, Y puncak, Y1, sama. Contoh yang ketiga ini, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak A 2,5, titik puncaknya, dan melalui titik 4, ini titik B 4,15. Angkanya hampir sama dengan yang contoh 1, 2. Yang pertama, buat persamaan umumnya dulu, Y sama dengan A X min XP puncak kuadrat ditambah YP. Pakainya ini dulu kita. A-nya tetap, X-nya juga tetap, XP-nya diganti ini karena ini XP, ini YP. Berarti 2, kemudian dikuadratkan plus YP-nya min 5. Nah, jadi A X min 2 dikuadratkan plus kali min 5. Ini. Kemudian langkah kedua, sama, cari nilai A melalui 4,15, ya. Ini XC, ini YC. Kita buat persamaan, YC sama dengan FXC. YC-nya 15. Kemudian FXC-nya pakainya ini A X min 2 dikuadratkan min 5. 15, A-nya tetap, X-nya diganti XC-nya. Ini 4 dikurangi 2 dikuadratkan min 5. 15 A 2 kemudian dikuadratkan, 2 itu 4 dikurangi 2 min 5. 15 sama dengan A kali 4 min 5. 15 sama dengan 4A min 5. 4A sama dengan 15 ditambah 5. Kenapa ini dipindah ruas ya? 4A sama dengan 20.
A sama dengan 20/4. A sama dengan 5. Kalau A-nya udah, kemudian yang ketiga, ini kedua, substitusikan A ke langkah 1, yaitu tulis ulang Y sama dengan AX min 2 dikuadratkan min 5. Y-nya tetap, A-nya 5, X-nya tetap. Nah, 5 ini dibuat 2 aja supaya kalian menghitung gampang, karena ini dikuadratin min 5. Yuk kita hitung dulu. Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini min 2X, ini kali ini min 2X, ini kali ini plus 4, terus dikurangi 5 turun tetap sama dengan 5X kuadrat min 2X min 4X plus 4, terus dikurangi 5. Nah, kita kalikan dulu. Ini kali ini 5X kuadrat min, ini kali ini 20X, ini kali ini plus 20, kemudian dikurangi 5. Jadinya 5X kuadrat min 20X plus 20 kurangi 5 plus 5. Jadi Y-nya atau persamaannya ini. Oke, perhatikan. Untuk yang persamaan keempat, jika grafik melalui 3 titik. Awas, untuk kali ini agak lama mencarinya dan agak susah sedikit ya. Melalui 3 titik. Fungsinya hampir sama dengan fungsi umumnya fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sebagai contoh, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat melalui titik F, G, dan H. Langkah pertama, buat fungsi umumnya untuk titik yang satu ini dulu, titik F. F min 1, min 8. Kita buat fungsinya yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini X, ini Y ya. Y-nya min 8, A-nya tetap, X-nya min 1 dikuadratkan plus B kali min 1 plus C. C-nya tetap min 8, ini min 1 dikuadratkan 1 berarti tetap A plus B kali min 1 jadi min B plus C. Nah, kita dapatkan di sini, kita balik ya biar mudah. A min B plus C sama dengan min 8. Ini persamaan 1. Ya, kemudian kita cari yang kedua. G-nya yaitu 0,-5. Sama caranya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini X, ini Y. Y-nya min 5, X-nya 0 ya. A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti ini 0, 0 tinggal C. Kita balik C sama dengan min 5. Persamaan 2. Lanjut. Yang ketiga, titik ketiga yaitu H. Hanya itu 1,4. 1,4. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Y-nya 4. A ini 1 dikuadratin plus B kali 1 plus C. 4 sama dengan A plus B karena 1. A dikalikan 1 kuadrat 1, B kali 1 B plus C. Kita balik A plus B plus C sama dengan 4. Persamaan 3. Oke. Cari angka yang sudah diketahui. 1 variabelnya C. Awas, ini C-nya sudah diketahui. Yang belum adalah A dan B. Kita cari ya. Substitusikan
substitusikan C sama dengan min 5 ke persamaan 1, yaitu A min B plus C sama dengan min 8. C nya kita ganti min 5. A min B min 5 sama dengan min 8. A min B min sama dengan pindah ruas min 5 nya min 8 plus 5. A min B sama dengan min 3. Sekarang lagi substitusikan C sama dengan min 5 ke persamaan 2, persamaan 3 ini, yaitu A plus B plus C sama dengan 4. C nya diganti min 5. A plus B min 5 4. A plus B sama dengan 4 ditambah 5. A plus B 9. Lagi substitusikan ini persamaan 4, ini persamaan 5. Persamaan 4 ke persamaan 5 boleh dibalik, 5 ke 4 boleh, atau 4 ke 5. 5 nya kita tulis yaitu A plus B sama dengan 9. Persamaan 4 nya apa? A min B sama dengan min 3. Awas, kita rubah dulu, mau jadikan A sama dengan atau B sama dengan. Untuk mengisi ini A saja ya, ini sama dengan A sama dengan min 3 plus B ya. Ini kurang ya, berarti ini persamaan 4. A sama dengan min 3 plus B. A nya diganti min 3 plus B. Ini untuk pengganti A, ini A. Terus plus B nya tetap, 9 nya tetap. Min 3 plus B plus B. Kita buka kurungnya. Nah, awas, plus B tambah plus B plus 2B sama dengan 9. Kita rencana mencari nilai B. Biar ruas 3 nya ke sini plus 3. Jadi 2B sama dengan 12. B sama dengan 12 per 2. B sama dengan 6. Nah, B nya sudah ketemu yaitu 6. C nya min 5. Yang belum ketemu apa? A. A nya kita cari. B nya udah ada, A nya kita cari. Ini lagi substitusikan di sini. Substitusikan B sama dengan, kembali lagi, B sama dengan 6. Mau ke persamaan 4 boleh, 5 boleh. Enaknya ke 4 saja karena udah membentuk A sama dengan. Ke persamaan 4. Persamaan 4 nya ditulis A sama dengan min 3 plus B. A sama dengan min 3. B nya berapa? 6. Nah, A sama dengan min 3 plus 6 yaitu 3. Oh, udah ketemu semuanya. Saya hapus yang ini ya. Untuk lanjutannya. A dan B, C udah. Kemudian langkah selanjutnya substitusikan A sama dengan 3, B sama dengan 6, C sama dengan min 5 ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, tulis ulang. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y nya, awas, A nya berapa? 3X kuadrat. A nya 3, X nya tetap, plus B nya 6X, C nya min 5. Nah, inilah persamaannya. Oke, kita hari ini sudah belajar mengenai bentuk umum persamaan kuadrat, sifat-sifat fungsi kuadrat, ya. Kemudian persamaan grafik fungsi kuadrat.
Untuk kali ini kalian harus memahaminya satu persatu, langkah-langkahnya diperhatikan supaya untuk UK5 besok kalian bisa mengerjakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.